Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi ya'budullaha ala kharfin wa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika wal khusranul mubin. Syadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan dikumpulkan Allah di tempat yang mulia ini bersama dengan orang yang mulia dengan tujuan yang mulia. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan di surganya bersama-sama dengan orang yang mulia. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah manakala kita dengan istiqomah mengikuti menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, maka kelak kita di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang berbahagia, masih berlanjut dengan indikasi-indikasi seseorang dikatakan cinta kepada Allah. Pagi hari ini sudah sampai nomor ke-9. Apa indikasinya? Yang ke-9 adalah cintanya kepada Allah secara total, secara menyeluruh, secara murni, tidak dicampur dengan tujuan-tujuan dunia, tidak berubah dengan perubahan situasi dan kondisi yang ada, dan tidak ternoda dengan riya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya pure. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, orang yang beriman senantiasa berikrar, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berasal dari Allah, juga akan kembali kepada Allah. Ini ikrar setiap saat, setiap waktu yang bapak dan ibu ucapkan, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan dicampur dengan tujuan-tujuan dunia, jangan berubah dengan perubahan situasi yang ada. Situasi biasa, situasi murni, normal, tidak banyak orang berbagi pakaian kepada kita, berbagi sembako kepada kita, berbagi
amplop kepada kita. Tapi kalau sudah situasi menjelang pilkada, menjelang pilpres dan lain sebagainya menjadi berubah. Banyak orang dermawan yang tadinya kikir tiba-tiba dermawan, yang tadinya sulit mengeluarkan uang tiba-tiba gampang mengeluarkan uang. Ini yang saya maksudkan, iman kita kepada Allah ini berubah dengan situasi dan kondisi. Di saat kita mendapatkan satu kedudukan, ya, dalam kegiatan yang ada di kampung kita, luar biasa kita ini ngopeni kampungnya, titik-titik ngejak kerja bakti, titik-titik ngejak, titik-titik ya macam-macam. Tapi di saat tidak lagi menjabat, ya, sebagai pemimpin yang ada di kampung, apatis, masa bodoh, melihat di depan rumahnya ada pager, ya, pintu gerbang yang tidak baik, wis jarno, ikulah urusane RT-nya, seolah kita tidak punya kewajiban yang begitu itu. Padahal sesungguhnya kan tidak itu. Jadi tidak jadi kalau ada kita melihat sesuatu yang tidak baik, punya kewajiban kita untuk memperbaiki. Ada sesuatu yang mengganggu orang yang lewat, di saat lewat di depan panjenengan semuanya, kita peduli. Jadi peduli kita ini tidak lagi dikarenakan situasi tertentu yang menyenangkan kita, tetapi dalam situasi yang tidak menyenangkan pun kita kepada kita ini juga kita harus punya kepedulian ini, ya. Apalagi lalu kemudian dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada unsur riaknya, ada unsur sum'ahnya, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dikatakan wah ini orang yang khusyuk, ingin dikatakan orang ini yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru penilaian-penilaian yang demikian ini menjebak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dipuji orang itu kan terus apa Pak? Kepala kita menjadi besar, ya. Yang tadinya nggak helm cukup, karena dipuji menjadi besar, tidak cukup. Ya, ini namanya riya. Dan riya dalam Islam itu yang paling berbahaya adalah pada saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Nabi mengingatkan kepada kita, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul azghar arya. Sungguh yang aku khawatirkan, yang aku takutkan di kalangan kalian semuanya ini, kalau sampai terjebak dengan syirik yang amat kecil. Syirik yang amat kecil, sulit dilihat tapi merusak. Apa syirik yang amat kecil yang sulit dilihat tapi merusak amal ibadah kita ini? Kata Nabi, ar-riya, karena mengharapkan sanjungan pujian daripada orang yang lain. Orang yang di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bercampur dengan yang demikian ini, ya tidak ada bedanya, mohon maaf ya, dengan sikap dan perilakunya orang-orang munafik. Sama Pak, orang munafik itu juga begitu, gampang berubah. Ciri daripada orang munafik itu mengikuti orang yang mendapatkan satu kedudukan. Itu yang paling
Ya, ikut. Yang tadinya tidak senang, tapi tiba-tiba orang yang tidak kita senang ini justru mendapatkan satu kedudukan yang tinggi, lalu kita ikut bergabung di dalam. Tidak ada lagi pertimbangan pikiran yang normal, objektif yang baik. Tujuannya hanya satu. Kenapa saya mendukung kamu? Karena kamu banyak memberikan sesuatu kepadaku. Nek kaono bagiane gak gelem. Ya. Nah, ini kadang-kadang di saat mendapatkan kesempatan yang demikian ini, lalu dia menjadi kalap, menjadi lupa. Akhirnya apa? Perilakunya macam-macam. Ya, macam-macam. Dia lupa kalau posisinya sebagai pejabat publik. Pejabat publik itu mlakune, ngadeke, lunggune, ngomongi, pikirane itu menjadi sorotan orang banyak. Makanya jangan sampai menjadi pejabat publik ini punya satu aktivitas, kegiatan, perbuatan yang tidak baik, satu ketika muncul, ya, sudah diberi kesempatan untuk menjabat sesuatu kedudukan, walaupun belum menjadi menteri, tapi gajinya ngalah-ngalahi menteri, Pak. Sekarang itu kan begitu. Apalagi jabatan yang ada di Indonesia sekarang ini kan muarak, Pak, ya, marak sekali. Menteri ya sabene petang bulu loro, saiki dadi piro, Pak? 100? Nggih, Pak. Jadi luar biasa nih. Dampak daripada banyaknya pejabat yang ada ini berakibat pajaknya naik. Ngoten iki gampang dadi pimpinanmu ngano pajak, ngutangi gampang. Improvisasinya itu tidak ada. Tidak melihat, tidak berorientasi kepada orang yang lemah, tapi yang dipikirkan banyaknya dengan banyak jabatan yang aku angkat ini bisa menyelamatkan saya, kan gitu. Kumpulnya kepada orang-orang yang punya, yang baik. Kumpul kepada cukong, kumpul kepada konglomerat, kumpul kepada naga 9 dan naga 11, Pak. Niki kuwata naga ini. Ya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat ditanya dan dicari oleh salah satu sahabatnya, hampir sahabatnya itu tidak menemukan. Nanti Rasul goleki, Pak, gak ketemu. Satu ketika ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu curhat sahabatnya ini, wahai Rasul, beberapa kali ini saya ini mencari kamu kok tidak ada, di mana? Apa kata Rasul? Wahai sahabat, kalau kamu ingin mencari aku dan pasti ketemu, cari dalam komunitas orang-orang yang lemah. Pak, sampeyan nek koncoan ambek wong sing duit akeh apa ambek wong sing gak duwe duit, Pak? Nek sampeyan ngumpul ngene wong sing padha gak duwe-duwe, wis jangan mengharapkan ditraktir sampean, Pak. Gak ono ya apa katen traktir wong liya wong awake dhewe gak ono. Rasul itu begitu, Pak. Setiap harinya ini berkomunikasinya dengan orang yang tidak punya, orang yang lemah. Nah, sekarang orang kan enggak cari komunikasi orang-orang yang have katanya itu. Orang yang punya kedudukan, orang yang punya kesempatan. Targetnya hanya satu, paling tidak ya kecipratan. Walaupun kecipratan ini kadang-kadang didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak
baik ya. Kalau sudah mendapatkan kesempatan yang demikian itu, maka datanglah giliran yang kedua, tidak suka kepada orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Ngeruwiti ke setengah mati. Padahal kritikan-kritikan yang disampaikan ini hakikatnya sama dengan kritik dirinya sendiri. Sekarang kan begitu, Pak. Orang yang sudah banyak berbuat, orang yang sudah banyak berusaha untuk meningkatkan kemajuan lingkungannya dinilai tidak baik. Padahal awake dhewe gurung tahu berbuat itu ya. Makanya jadilah orang itu yang pandai menghargai apa yang dilakukan orang yang lain, sedikit apapun, sekecil apapun kita hargai. Itu orang-orang yang baik. Jadi sama, tidak ada bedanya. Nah, kalau apa yang kita lakukan, kemurnian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berubah dengan situasi dan kondisi yang ada, di depan sama dengan mentalitasnya orang munafik. Mentalitas orang munafik itu di dalam kehidupan di akhiratnya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di dalam neraka yang sangat bawah segitu, asfala safilin. Coba Pak dibaca Pak di dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 145 ya, dan ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fitarkil asfali minan nar. Kesudahan ganjaran orang-orang yang munafik itu, orang-orang yang mencela-menceli omongnya, esok dele sore tempe. Di saat mendapatkan satu kesenangan, ingatnya kepada Allah luar biasa. Di saat mendapatkan kesulitan, lupanya kepada Allah juga luar biasa. Kalau takon Pak ya, sampean sholat kroso rumangsa iso kusuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat sampean duwe akeh apa gak duwe duit blas? Ya Pak, ganti duit. Nek ganti duit sampean bojo itu. Ya, normalnya orang itu kalau segala sesuatunya sudah tercukupi luar biasa. Tapi di saat tidak tercukupinya sudah mulai goyang. Iki lho Pak Min kok suwe gak nang masjid nanti. Iya iku sak minggu iki kabare di PHK ambek Peru. Jadi gara-gara PHK saja Pak, iman itu bisa berubah. Indikasinya apa iman berubah? Sing maune sregep nang masjid terus berubah. Padahal ono omah. Apa Pak Man kok gak nang masjid? Kula tasik susah. Mantun kenging PHK tadi. Ya, mari kena PHK berubah Pak, melunting ya. Lah orang yang demikian ini supaya ingat ya, kan orang hidup ini ujiannya itu dua, ujian kebaikan dengan ujian keburukan. In asobatul khair syakaro wa in asobatul syar syabaro, kan begitu. Nek diuji kemewahan, kesenangan, kebahagiaan ya bersyukur. Tapi nek dapat ujian sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan dan tidak menyenangkan kita, faso barosa sabar. Ini kemauan. Duwe akeh alhamdulillah, gak di duwe sabar.
Iku nek sampeyan iso nyanyekno iku bendina sampeyan eling-eling terus Pak. Wis ta insyaallah tidak akan berubah. Kalau berubah ya seperti ini drastis ini. Balasan Allah kepada orang yang munafik fi darkil asfali minan nar. Neraka darkin ini sore tuh Pak. Makanya disebut aspal. Aspal itu enggak nek ndi Pak? Nok nisore. Nok nisore itu Pak. Gimana kira-kira kita ini? Tapi meskipun demikian, mentalitas kita yang seperti orang munafik itu, Allah masih memberikan kesempatan kita selama hidup di muka bumi ini untuk memperbaiki. Ini loh Pak, baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis dilarani, wis dikatakan hambanya tidak baik, ya, dikata-katai dengan kata-kata yang tidak baik, masih saja memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bisa berubah. Ya. Itu kebaikan Allah. Tapi kalau kebaikan daripada manusia kan tidak begitu. Ya. Aku wis kok larani, gak ngira aku iso nyepuro awakmu. Kan ngoten Mbak nggih. Gak ngira aku. Tak eling-eling kejadiannya 20 tahun yang lalu masih diingat sekarang ini. Nek dipikir pangeran sing kaya ngono ae memberikan kesempatan untuk hambanya berubah. Kok sampean tidak mau? Kan termasuk wong sombong Pak ya. Pangeran ini loh, ndak ada rasa kesombongannya. Semakin banyak hambanya, semakin sering hambanya untuk beristighfar, bertobat kepada Allah, semakin senang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya dalam ayat selanjutnya, illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahumullah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahil mu'minina ajran azima. Wis welek gak karu-karuan niku Pak. Ya. Tapi masih Allah memberikan kesempatan. Kalau kita sudah dijanjikan seperti orang munafik di neraka paling bawah, paling rendah, tapi masih diberi kesempatan. Illalladzina tabu, kecuali orang yang mau bertobat. Ya. Jadi kalau kita keimanan kita, keasikan kita, kesenangan kita beribadah kepada Allah, di saat kita mendapatkan kemudahan hidup, lalu di saat kita mendapatkan kesulitan, berkurang iman kita kepada Allah, itu satu penyakit Pak. Satu penyakit yang bisa mengancam kita ini akan seperti orang munafik di neraka. Nah, untuk menghilangkan penyakit itu illalladzina tabu, banyak yang bertobat. Ya Pak. Jadi nek sampean pikir nih Pak, pikir nikmat yang diberikan Allah dengan ujian yang diberikan Allah kepada kita akan tiba. Akan nikmat apa ujian Pak? Makin nikmat Pak. Akan nikmatnya masih banyak nikmat yang diberikan oleh diuji titik mulai kadang-kadang menghilangkan rasa syukurnya dengan nikmat Allah yang sangat besar. Ini jangan sampai terjadi. Wa aslahu, dan orang-orang yang berusaha memperbaiki dirinya. Kalau sampai merasa itu satu penyakit, itu satu kesalahan, segera kesalahan ini dihapus dengan kebaikan-kebaikan yang baru. Kan begitu. Idfa billati hiya ahsan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubah, ganti
Tidak hanya itu, kata Allah, wa'tasamu billahi, tetaplah kita berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhlasu dinahum lillah, dan ikhlaskan diri kita di saat kita beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, ikhlaskan. Ciri orang yang ikhlas ya tidak mudah terombang-ambing dengan kondisi. Senang ya tetap baik ibadahnya, susah ya tetap baik ibadahnya. Banyak uangnya ya tetap banyak infaknya, sedikit uangnya juga tidak pernah meninggalkan infaknya. Itu Pak. Yo iso akeh 1 juta ya 1 juta, isone 100 ya 100. Tapi nek iso jangan sampai ditinggalkan. Lha sampean kok gak ono jenenge sampean sih, Pak. Iya, aku saiki rontok susah. Kok akhirnya aku gak susah, nek aku merdeka, aku seneng ngisi maneh. Nah, itu kan seperti orang yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya kalau janji kita ini nanti ada, lalu kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, bisa. Tapi janji kita ada, kemudian kita tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah, berarti hilang niatan kita yang baik. Ya ono akeh ya akeh, ono didik ya didik itu. Tapi jangan dibalik, nek didik ae oleh. Lah lapo akeh ini ya gak oleh ya. Kan begitu. Inna khairal amali atwabuha wa ingkol kola. Sebaik-baik amal itu istiqomahnya, walaupun jumlahnya sedikit. Nulis ya Pak, mulai tahun piro sampai saiki, padahal kondisi ekonominya bertambah maju kok tetep kok gak ada perubahan sih. Omahe ya nambah akeh, montore ya nambah akeh, tokone ya nambah akeh. Tapi tak tontok lise iki nang masjid kok gak berubah. Nek gak berubah iku akeh gak berubah. Nah itu kan namanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa orang yang demikian tidak mensyukuri nikmat Allah? Karena dia lupa. Dikira kalau kita mengeluarkan sesuatu yang banyak diberikan kepada orang lain, menyebabkan diri kita fakir, menyebabkan diri kita miskin. Memang kenyataannya matematika di dunia ya berkurang. Tapi kalau kita kembali pada matematika Allah, matematika agama, tidak. Justru milik kita yang sejati itu yang sudah kita keluarkan untuk kepentingan agama Allah. Gitu loh Pak. Iki kate Ramadan, dilunggus kate kurban. Sebagai orang yang beriman kepada Allah sudah mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan di saat Ramadan nanti? Amal kebaikan apa yang bisa saya lakukan? Amal kebaikan apa yang bisa saya lakukan pada saat Idul Kurban nanti? Jadi yang dipikir sudah ke sana. Orang yang beriman sing dipikir iki maju nih Pak. Sing dipikir gak singgu. Nek sampean dipikir sing nguri, wis aku udah ingin mari kurban kok tahun niki gak kurban. Tapi nek sampean mikir sing ngarepe ndas. Maka kita beramal kepada Allah yang sudah kita keluarkan, berusaha kita lupakan, jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat kadang-kadang sudah merasa banyak yang kita keluarkan, lalu tidak ada keinginan lagi kita untuk menambah. Nah ini jangan sampai terjadi. Ya, ini yang sering kita lakukan. Kadang-kadang kita merasa amalnya sudah banyak, sholatnya sudah banyak, puasanya sudah banyak, wes seolah-olah amal kita yang banyak, tapi pada saat di hari kiamat, setelahnya dua malaikat itu menunjukkan amal-amal kita ini, ternyata yang kita anggap banyak itu apa?
hilang, Pak. Terkejut ya. Kok sing apik-apik hilang kabeh, karo sing muncul sing elek. Inilah yang pernah dinasihatkan oleh Utsman bin Affan kepada rakyatnya pada saat itu. Jadi pada saat Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah, yang namanya rakyatnya, tipe kepribadian kehidupan sehari-harinya itu adalah rakyat yang hedon. Hedon itu apa, Pak? Hedon itu apa? Hedon itu apa, Pak? Hedon itu kecintaan dengan dunianya itu luar biasa, ya. Tapi kecintaannya dengan akhirat itu rakyat itu. Cintanya dengan kehidupan dunia, bermewah-mewahnya dengan kehidupannya luar biasa, sementara kehidupan di akhirnya tidak pernah dipikirkan. Ini Utsman bin Affan melihat, kalau begini terus berbahaya rakyat saya ini. Bahaya apa mboten, Pak? Kalau ada orang hidup sing dipikir donya tok, enggak mikir akhiratnya, bahaya apa mboten? Bahaya, Pak. Seolah menganggap dunia ini segala-galanya, dunia ini akan abadi, dunia ini tidak akan sirna, tidak akan hilang. Padahal kalau kita kembali kepada ayat Allah, sesungguhnya dunia ini hanya laibun walahun, hanya permainan saja, waktunya tidaklah lama. Bapak Ibu ingin menikmati kenikmatan dunia ini sampai umur berapa, Pak? 200? Kan? Cek umur 70 peyok ngene njaluk umur 200 ya. Pengajian wis wenden terus ngene ate njaluk umur 200. Sisa pengajian ambek turu. Ya kan? Mau berapa sebentar, Pak? Sebentar itu. Tapi kehidupan di akhirat khairul laka minal ula, khairun wa abqa. Ini lupa, bahaya ini. Makanya pada saat itu lalu Umar bernasihat kepada rakyatnya. Jadi enakin duwe pemimpin ngerti agama iku, Pak. Sing susah iki sampeyan duwe pemimpin gak ngerti agama. Dinasihati rakyatnya. Wahai umatku, wahai rakyatku, hendaknya kalian semuanya punya rasa khawatir, punya rasa takut dengan 6 hal yang dinasihatkan pada saat itu. Apa yang dinasihatkan oleh Utsman bin Affan? Satu di antara 6 hal itu adalah hendaknya kamu punya rasa khawatir, punya rasa takut di saat hari kiamat oleh malaikat ditunjukkan amal-amalmu yang kamu anggap baik ternyata tidak ada nilainya. Ya apa, Pak? Sholat wis gak karu-karuan, puasa wis gak karu-karuan, tapi setelahnya dilaporkan kepada Allah amalnya nihil, isinya hanya kejelekan saja itu. Makanya sampean boleh seseorang bangga dengan amal perbuatannya, tapi yang jauh lebih penting ini kita pikirkan, sudahkah amal ibadah yang saya lakukan ini sudah benar, sudah pas dengan yang dituntunkan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau misalnya merasa masih belum sempurna, masih belum kurang, ada kesempatan untuk memperbaiki. Di saat sampean berkeinginan untuk memperbaiki nanti sampean sudah kedahuluan meninggal dunia, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki.
Itu kan sama dengan orang yang ngalup di saat uangnya banyak, disuruh berinfak, disuruh bersedekah tidak mau. Gitu loh. Tapi di saat naza sudah tiba pada seorang itu baru sadar. Karena sadar, mintanya apa? Ya Allah, sekiranya berkenan ya Allah, tambah umur saya walaupun 5 menit. 5 menit aja Pak. Mungkin sampai tambah 5 menit, Masjid Nurul Huda kula bongkar, kula dandani sing luwih api. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wis ka iso, wis kasep. Ya. Memang kasep itu mesti nok nguri, Pak. Gak ono kasep nok wong getun nok ngarep apa nok nguri, Pak? Nok nguri, wis kurang. Jangan sampai ini terjadi, maka usah berbuat membagi. Wa akhlasu tinam lillah faulaika ma'al mu'minin, loh Pak. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman. Sampeyan pilih dhewe. Engko akhirat kepingin dikumpul ambek wong munafik di tempat neraka yang paling rendah, ya jangan istiqomah iman kita kepada Allah. Tapi kalau sampean ingin dikumpulkan bersama orang yang beriman, kita harus berusaha memurnikan iman kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saufa ya'tillahul mu'minina ajran 'azimah. Dan Allah akan memberikan balasan orang-orang yang beriman dengan tempat yang mulia, dengan tempat yang agung. Kira-kira nek munafik nok nisor neraka, tapi orang-orang yang beriman di surga yang paling atas, kira-kira itu begitu. Pun bebas milih kepingin barang munafik apa kepingin barang orang yang beriman. Oleh sebab itu para jamaah yang berbahagia, mari rasa cinta kita kepada Allah ini selamanya tidak berubah karena perubahan situasi, tidak tergoncang dengan goncangan yang ada pada diri kita. Dan semua ibadah kita pastikan tidak ada nilai-nilai unsur-unsur riyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 9. Nomor 10, indikasi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taalanya ini, iman seseorang tidak tergoncang dengan banyaknya ujian yang ada. Ya Pak ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan Pak, ada orang-orang yang imannya tipis, yang di dalam Al-Quran diibaratkan imannya itu ada di pinggir-pinggir. Cara mlebu masjid iki gak gelem mlebu bleng ngene lho Pak. Mlebune iki ingip-ingip nok teras. Ayo mlebu gak aku nok kene ae ngene. Nang masjid iki mlebu bleng, tapi enggak aku nok kene ae. Salat kok aku wis kate mulai nok nguri, ayo cepet aku nok nguri ae. Ini disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang imannya itu memang total. Segala sesuatu yang dilakukan ini ingin yang sempurna. Ya Pak, sampean sholat kan ingin yang sempurna toh Pak? Apa yang penting sholat Pak? Yang penting aku sholat. Yang penting aku wudu. Masa wuduku gurung sempurna. Pangeran lak ngerti ya, ngono kadang-kadang. Pangeran lak ngerti ya. Bukan persoalan pangeran ngerti, mboten ngerti, Pak. Semua amal ibadah dalam Islam itu harus diawali dengan ilmu. Hal yastawina alladzina ya'maluna walladzina la ya'lamun. Kan begitu dalam Al-Qur'an itu.
Apakah sama orang beribadah dengan menggunakan ilmu dengan orang ibadah tidak menggunakan ilmu? Beda apa sami, Pak? Beda, Pak. Nek nggak ada ilmu sholat itu, Pak, kepuingin nok sop ngarepe. Tapi wong nek ilmune kurang sholat senengane nok teras. Padahal nok jero masjid cukup. Enten napa mboten ngenten? Kok ngwareni ae. Kadang-kadang tak delok wong iki lho nek jamaah mesti masbuk kae. Gak tahu nomor 1, nomor 2, 3 paling nomor terakhir. Ngono nek ngomong ya nota lumayan wis gelem nang masjid ya lumayan. Jawabnya udah apa? Padahal nang masjid itu wis mulai 5 tahun yang lalu jarine lumayan. Cik gelem nang masjid. Nak maksimal. Iman juga begitu. Apa tandanya iman kita tidak sempurna? Apa tanda iman kita sempurna? Nanti dibaca di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat nomor 22 ayat 11. Ya, Pak. Ini tanda iman yang sempurna dengan iman yang tidak sempurna. Cara mlebu Islam itu mlebu sing kafah dengan masuk yang tidak kafah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi ya'budullaha ala kharfin. Kamu lihat ada sebagian manusia di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beriman kepada Allah ala kharfin. Ada di pinggir-pinggir saja. Corong jeblung iki gak mesti nyableng. Ana wong renang ingip-ingip no pinggir tok ae. Gak nengah itu. Ini kata Allah. Apa tandanya? Wa in asabahu khairan. Kalau dia diberikan kesempatan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itma'anna bihi. Imannya itu kuat, imannya itu teguh. Nang masjidnya gak tahu telat, amale gak tahu lupa, karena dia diberikan kecukupan oleh Allah. Wa in asabatu fitnah, tapi di saat dia diberi ujian oleh Allah, inqalaba ala wajhi, dia berubah kembali ke belakang. Ini yang saya sebutkan di depan tadi. Di saat kita mendapatkan kesenangan luar biasa aktifnya kita beribadah. Di saat kita mendapatkan ujian dari Allah terus gak gelem nang masjid. Ini kalau menurut ayat ini imannya ala harfin, iman yang ada di emper. Padahal Al-Quran kan mengingatkan kita, ya, masuklah ke agama Allah dengan udkhulu fisilmi kafah. Ya, jadi awak dhewe wis kadung ditakdirkan Allah sebagai orang yang Islam, sebagai orang yang beriman. Ya, Islam iman kita ini disempurnakan aja, Pak. Ibarat kita wis kadung renang, ya aja ingin tok, Pak, jebur pisan gitu. Nah, kita kadang-kadang ini adem ndak, adem murung ngali ganti pakaian maneh gak sida renang. Tapi nek banyune anget jebur. Niku lak jenenge gawe saenake dhewe. Nek enak ya gelem, nek gak enak ya gelem. Iku ya padha karo nek nok masjid, nok kampung, ini kan ada satu kegiatan gitu ya. Namanya adanya satu kegiatan kadang-kadang kan ada, Pak, ya, dibentuk kepanitiaan, dibentuk kepengurusan.
Ini kadang-kadang orang sing gak gelem, enggak, saku aja dicantum nang kono, sing penting kan tak ewangi. Bareng gak dicantum temen ya gak ngewangi. Lho kok gak ngewangi blas, kok gak ketok blas. Lah aku gak mlebu nang struktur panitia. Ya isin aku. Jarene mau gak gelem dilebokno. Jebur, Pak. Sampeyan mengelola masjid jebur, Pak. Ya. Ingat, dalam mengelola masjid ini pasti sedikit pujian tapi banyak fitnah, pasti itu, Pak. Barang itu nek apik, Pak, pujian itu mesti titik. Ujiane sing akeh iku barang. Tapi nek barang itu sing jelek, pujiane akeh, fitnahe titik. Niku rumus, Pak. Sudah rumus itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya di muka bumi ini seperbandingan. Dikatakan oleh Allah, inqalaba ala wajhi. Kalau ada orang yang demikian ini, di saat mendapatkan kesenangan beriman, di saat mendapatkan kesulitan hilang imannya, khasirat dunya wal akhirah. Oleh Allah kita dikatakan rugi dunia kita, rugi juga akhirat kita. Ini jangan sampai terjadi begitu, Pak. Dzalika wal khusranul mubin. Itulah sesungguhnya kerugian dan ketidakberuntungan yang jelas selama di muka bumi ini. Sangat dipaham, Pak, ya? Jadi sampeyan wis ditakdirkan Allah ke Islam jebur bleng ngono, Pak. Ojo aneh, di dalam berislam ada unsur enak gak enak. Kadang-kadang kan begitu gak enak, aku nek gak teko iku ya apa tonggo aku ya ero nek iku jane ngono gak oleh. Tapi gak enak. Loh, gak enak ini kata-kata yang kelihatannya sederhana. Tapi pada saat itu kita sudah lagi tidak kepada Allah pengakuan kita, tapi lebih banyak kepada manusia. Gak enak aku. Tonggoku depan omah apa? Ya kan? Padahal dalam agama itu kan begitu. Apalagi budaya di kampung, di budaya lingkungan itu kan harapannya itu kan semua yang dilakukan di lingkungan masyarakat itu kita ikuti. Ini untuk kerukunan, ini untuk bersaudara. Kerukunan dan persaudaraan kalau nyerempet-nyerempet dengan akidah keyakinan kita ya tidak boleh, Pak, dilakukan. Tidak boleh. Persaudaraan, kerukunan itu kan masih bisa ditempuh dengan cara kegiatan yang lain. Masa dalam satu kampung PKK mengadakan kegiatan simpan pinjam. Simpan pinjami, sing utang nambah dari hutangnya, sing utangi oleh tambahan teko sing diutangi dilingno. Kit rumiyin nggih ngeten iki Pak, pun diowawa ini untuk kerukunan. Memang bahasa untuk kerukunan itu menjebak diri kita. Iya ya. Masa sih pangeran gak nyepur. Pangeran nyepuro nek sampean iki gak ngerti. Nek sampean wis ngerti, sampean mamblas ae. Ya berbahaya. Ini para jamaah yang berbahagia. Oleh sebab itu, di dalam beragama ini pasti sampean mengalami suasana yang menyenangkan, mengalami juga suasana yang tidak menyenangkan. Di saat mengalami menyenangkan, di saat mengalami suasana yang tidak menyenangkan, oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini disuruh untuk menjaga terus kesabaran kita. Makanya di dalam Al-Qur'an surat 3 Al-Imran ayat 200 itu kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanusbiru
wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar, pasti kamu akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan dan kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, sampean wis salat, sampean wis poso, sampean wis umroh, sampean haji, masih saja yang namanya fitnah itu dialamatkan kepada panjenengan. Nah, kalau mengalami yang demikian, ingat ayat tadi, ya, sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar. Biasa itu yang sih nggak sabar dengan siapa Pak? Wong lanang nempung wedok Pak. Sampean nih lho Pak, gelek dipenggak ibuke apa sampean gelek menggak ibuke? Kira-kira Pak. Nek urusan kesabaran ini lho Pak. Bapak-bapak nggih sing sering menggak, sing sabar Bu, didelokno ngono ae kok. Sampeyan tau dilingno, sabar to Pak, ngono ae kok. Ya. Nah, kalau ada begitu memang sudah nalurinya wanita itu juga begitu Pak. Emosinya itu lebih kuat daripada logikanya, pikirannya. Nek ketok gak seneng didik, wah wis dibuales berpuluh-puluh lipat. Awas kamu. Tan nek bapak kan ndak. Ada orang yang kata-kata tidak kepada kita memangkel pada waktu itu. Mari tinggal melaku 2 menit ini wis hilang. Orang janggetin ini loh Pak, janggetin nang ibu iku kuat. Makanya ada sampai menjadi suami berbuat tidak baik, sampai membuat janggetnya marahnya ibu. 1 minggu sampean enggak dimasak no iso. Nek sampean kan enggak. Ya, diluk tok. Ya, ini para jemaah yang berbahagia. Kemudian saya lanjutkan tinggal sedikit. Yang nomor 11, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita mohonkan, segala sesuatu yang kita harapkan, transendensialnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti ayat yang saya katakan tadi, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati ibadah mengabdi hanya kepada Allah. Termasuk di dalamnya mengabdi kepada Allah di saat kita membutuhkan Allah, berdoalah kalian kepada Allah. Yakinkan dalam diri kita bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan dan tidak ada upaya dan usaha kita untuk memutus silaturahmi. Kan begitu kata hadis Nabi itu. Semua doa kalian akan dikabulkan oleh Allah selama tidak ada 2 hal ini. Ya. Pertama, al-ismi, tidak berbuat dosa. Yang kedua, qati'ur rahimi, tidak memutuskan silaturahmi. Ya. Loh itu Pak, memutus silaturahmi itu ternyata bisa menghambat doa kita daripada dikabulkan oleh Allah atau tidak. Nah, etika-etika kita memohon kepada Allah ini yang perlu untuk kita fahami bersama. Jaluk nangane pangeran ini lho Pak, di samping kita berusaha tidak berbuat maksiat, kita juga tidak memutus silaturahmi. Di dalam kita berdoa kepada Allah dituntut dengan kerendahan hati dan kekusuhan. Jadi doa kepada Allah itu mboten kok banteran, mboten kok bareng apa enggak bareng,
tapi khufyah itu yang penting. Di dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an surat 7 Al-A'raf ayat 55 dan ayat 205 ya. Ayat berapa Pak? 55 dengan ayat 205. Ayat yang 55 Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Di saat kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, minta kepada Allah, hendaknya tadarruan dengan suara yang lemah lembut. Tahu Pak, suara yang lemah lembut itu? Ya nek iso aja banter pelan-pelan. Ya. Wa khufyah dengan ada rasa khawatir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ghoroban wa harapan. Harus ada rasa cemas jangan-jangan tidak dikabulkan oleh Allah, tapi juga harus ada harap mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Ada rasa harap, ada rasa cemas. Inginnya dikabulkan oleh Allah, jangan sampai ditolak oleh Allah. Ini dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat tidak senang kepada hambanya yang di saat berdoa minta kepada Allah dengan cara yang berlebihan. Katanya menggunakan pangeran, meneleren dijak nang lapangan, disewakno sound system 10 biji, ya kan? Padahal perintahnya agama Allah tuh tadarruan wa khufyah, bantaran. Tapi kalau diingatkan ini kan untuk apa? Syiar. Lah kurban apa gak syiar? Kurban itu syiar mboten. Nek kurban iku syiar sing akeh sampean kurbane sampean mboten. Doa dipandu dengan satu orang yang dianggap orang yang bersih, orang yang suci, yang bisa membawa kalimat kata-kata yang penuh dengan motivasi. Akhirnya kabeh iso nangis ndongone. Lah kita mengatakan ndonga nek wis nangis itu berarti dikabulkan Allah. Gak mesti. Ngono nangisi mergo garu iku apa sing diwaca iso nangis kok. Tapi tuntunannya begitu. Kemudian di dalam ayat 205 ditegaskan lagi para bapak ibu yang berbahagia di saat kita berdoa kepada Allah ya. Ini nambah jelas sekali ini. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Doalah kamu kepada Allah, mintalah kamu kepada Allah dengan jiwa yang penuh kekusukan, wa khifatan dan rasa takut kepada Allah, wa dunal jahri. Napa Pak? Dunal jahri. Jangan mengeraskan suara. Kapan tidak boleh mengeraskan suara itu? Minal qawli bil nguduli wal asal. Terutama doa-doa di waktu pagi dan di waktu sore hari, Pak. Pagi ngenten iki nggih mantun salat subuh sampai syuruq. Sore mantun salat asar sampai maghrib. Ya, baik sama lakukan di rumah maupun dilakukan di masjid. Syukur bisa dilakukan di masjid. Dan doa ini di waktu pegang dan pagi ini memang yang selalu diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang sekarang dikodifikasikan, dibukukan menjadi kumpulan doa-doa al-maksurat. Kagungan nggih, doa al-maksurat yang kecil itu loh Pak, enggak usah beli yang besar-besar, yang itu saja di saku. Ini para jamaah yang berbahagia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu dekat dengan kita, sangat dekat. Aqrabu ilaika min hablil qarid, sampai gitu. Dekatnya Allah dengan kita itu melebihi dekatnya kita dengan urat nadi kita. Dekat. Ayo sejalan sampean ambek anak, kemudian jajar, terus anak sampean nyebut jeneng sampean, jaluk sampean ambek bengok-bengok, ini kira-kira sampean apa? Risi nang ngono. Paling enggak sampean ngomong, nak, bapak iki gak dublek kan. Bapak iki jek krungu. Ojo banter. Kan begitu, Pak. Apalagi pada waktu petang, apalagi pada waktu sore. Jadi yang diinginkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala utamanya pada waktu petang dan pada waktu sore ini. Khufyah wa tadarru'a, dengan rendah, dengan lembut, dengan orang yang menunjukkan butuhnya itu loh. Jaluk ini butuh itu sampai nyentak-nyentak apa sampai nangis. Bu, nek sampean jaluk duit dengan bapakne, bapak sampean sentak apa sampean nangis-nangis? Ben dikei, Pak. Ngono kan sing jam kali disentak Pak, nek mboten sentak nggih mboten metu-metu duwike. Iya. Sampeyan ini keterlaluan Pak. Ya gak usah disentak. Ya, supaya tidak disentak istrinya. Ya sebelum diminta diberi, kan begitu. Itu kan sama saja dengan mengundang kemurkaan istri akibat dari perlakuan suami. Mau medit loh Pak, bojo kula mboten njaluk niku lho, mboten dikontak-kentang, mboten ditookaken. Lah, sampean nunda-nunda gak ngekek itu loh Pak, berarti sepodo karo sampean membuka peluang istri sampean tidak baik. Kan itu Pak. Nah ini harus kita jaga di dalam kehidupan kita ini. Wa adza sa'alaka ibati fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah itu sangat dekat. Makanya kalau minta kepada Allah ini dengan cara yang baik. Itu loh Pak. Doa itu tidak mesti dipimpin orang lain, karena kebutuhan doa itu nafsi dewe Pak. Sampean jaluk sehat, sing mimpin jaluk sugih, berarti sampean gak katut Pak. Wong iku njaluk sugih, aku njaluk sehat. Sampean njaluk anake kabeh ketemu jodohnya. Siji njaluk muga-muga anakku sing wis rumah tangga itu nang diparingi keturunan. Cocok gak Pak? Tuh, kuno dungane njaluk keturunan, aku njaluk nang oleh jodoh. Nah yang baik bagaimana? Ya didoakan dengan sendiri, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan kebutuhan dan permintaannya, dan dilakukan dengan cara tadarruan wa khufya min tunil qawli bil asali wal, dihindari dengan suara-suara yang tidak baik yang bisa mengganggu orang yang lainnya. Ini para jemaah yang berbahagia, yang ke-11, setiap kita punya keperluan dan permohonan kepada Allah, upayakan etika-etika kita di dalam memohon kepada Allah ini dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir para jamaah
yang nomor 12, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada Allah. Ini penting, Pak. Tidak pernah mengingkari janjinya kepada Allah. Sampeyan janji apa, Pak, kepada Allah? Pada saat akan dilahirkan di muka bumi dari rahim sang ibu, kita kan sudah teken kontrak itu, Pak. Apa teken kontrak kita ini? Kelak di saat diberi kehidupan di muka bumi, saya hanya akan mengabdi kepadamu ya Allah. Jadi saya menjanji, itu jangan pernah dilupakan, jangan pernah dianggap ringan. Di saat itu sampai lupakan janji-janji yang pernah kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 2 sanksi, Pak, yang diberikan oleh Allah. Apa sanksinya? Pertama, kita akan mendapatkan kehidupan yang rugi seperti yang difirmankan dalam Al-Baqarah 2 ayat 28. Yang kedua, kita akan mendapatkan satu laknat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat 13 Ar-Ra'd ayat 25. Ya. Al-Baqarah 28. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma'arallahi bi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Ngoten ya, Pak. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Adapun orang-orang yang telah melupakan janjinya kepada Allah, sudah pernah janji ingin menjadi hambanya beribadah, ternyata menjadi hambanya yang murka. Wa yaqta'una ma'arallahi bi ayyusala, dan orang-orang yang senang memutuskan silaturahmi, padahal silaturahmi ini satu ajaran agama yang sangat diperintahkan oleh Allah. Wa yufsiduna fil ardi, dan pandai membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Sungguh kita termasuk orang yang rugi. Kerugian yang besar. Yang lebih hina lagi di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 25. Ya. Apa kata Allah? Alladzina yanquduna timisaki wa yaqta'una ma'allahi wa yufsiduna fil ardi ulaika lanatullah. Sungguh kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting, Pak, kita ingat terus bahwa kita ini sudah janji kontrak dengan Allah untuk berbakti, Pak, di muka bumi. Di saat itu kita ingkari, berarti kita menyanyiakan janji kita kepada Allah. Kalau kita menyanyiakan janji Allah, sanksi Allah 2, rugi dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah termasuk orang yang selalu ingat dengan janjinya kepada Allah dan selalu bisa melaksanakan janjinya kepada Allah, sehingga keberuntungan kita yang akan kita peroleh dan nikmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Saya kira itu, Pak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah sampai dengan nomor 12. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan hidup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita untuk beberapa saat yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.